Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Mazmi Enfal Hafiz dengan NPM 231566111. Saya dari kelas PSTIC. Di sini saya akan mempraktekkan konfigurasi dasar IP address secara statis dan juga dinamis di Cisco Packet Tracer. Di sini saya memiliki dua buah router untuk dipraktekkan, dua buah router, dua buah switch, dua buah server yang akan digunakan sebagai server DHCP dan juga di masing-masing bagian router, di masing-masing kelompok router mempunyai 5 PC, di mana 3 PC akan dikonfigurasi secara IP-nya secara dynamic, sedangkan 2 PC-nya lagi secara statis. Hal pertama yang sudah saya lakukan yaitu mengidentifikasi alat-alat apa saja yang akan saya gunakan, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Lalu, setelah mengidentifikasinya, saya membuat rencana peng- topologinya. Ini akan dihubungkan kemana saja. Setelah itu, setelah tahu akan dihubungkan kemana saja, kita akan menghubungkannya dengan menggunakan kabel UTP. Kabel UTP ini digunakan sebagai kabel LAN sebagai kabel jaringan LAN atau Local Area Network. Di sini terdapat dua jenis, yaitu kabel strike dan juga kabel cross. Ada dua jenis ini akan kita gunakan. Yang dimana bedanya kabel strike ini akan kita gunakan kepada device yang berbeda. Jadi akan menghubungkan dua dua device yang berbeda. Misalnya switch dengan PC atau switch dengan server atau switch pun dengan router. Sedangkan kabel cross ini akan kita gunakan untuk menghubungkan dua device yang sama jenisnya, yaitu antar router dengan router. Di sini yang pertama kali saya akan hubungkan adalah router satu dan router 2 dengan menggunakan kabel cross. Saya akan menggunakan port gigabit Ethernet 7. Untuk jenis portnya sendiri bisa disesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan masing-masing. Di sini saya menggunakan gigabit Ethernet 7 juga di router 2. Lalu kita akan hubungkan dengan menggunakan kabel strike dari router ke switch. Ini dengan port gigabit Ethernet juga. Lalu switch ke device lainnya juga menggunakan kabel strike. Di sini saya menggunakan fast Ethernet ke port fast Ethernet. Kita hubungkan hingga semuanya terhubung. Lalu kita hubungkan juga router 2 dengan switch dan switch dengan perangkat-perangkat lainnya. Tentunya dengan menggunakan kabel strike. Untuk port-portnya sendiri bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan masing-masing, sehingga tidak harus sama ataupun sesuai dengan yang saya praktekkan. Setelah semuanya terhubung secara fisik, tapi di sini ada bedanya nih, ada penanda warna hijau dan ada penanda warna merah. Bedanya adalah apabila penandanya berwarna hijau ini, itu berarti kedua device itu sudah terkoneksi secara fisik, yang berarti kedua-dua portnya itu hidup atau aktif. Sedangkan apabila masih merah gini, artinya kedua device ini belum terkoneksi secara fisik, yang berarti kedua kedua port atau salah satu port dari kedua device itu mati atau belum aktif. Sehingga untuk bisa mengang- untuk bisa membuat hijau itu harus diaktifkan terlebih dahulu. Untuk device pertama yang akan saya konfigurasi adalah router satu. Di router satu ini saya akan mengkonfigurasi dengan cara command line dengan menggunakan command line.
Di sini apabila pertama kali memasuki device tersebut, akan ada pertanyaan seperti ini. Ini adalah konfigurasi untuk seperti mengganti nama, password, dan lainnya. Apabila tidak ingin melakukannya, cukup ketikkan no saja. Nah, setelah masuk ke mode user, di sini mode user pertama kali akan kita gunakan adalah user biasa dengan tanda lebih dari seperti ini. User biasa ini user yang paling terbatas eh, hak-haknya. Jadi perintah yang bisa dia perintahkan kepada device itu sangat-sangat terbatas. Sehingga untuk bisa masuk ke user jenis user yang lebih tinggi itu dengan menggunakan perintah enable. Perintah enable ini ditandakan apabila berhasil itu ditandakan dengan tanda eh, pagar seperti ini. Itu artinya kita sudah masuk ke mode user istimewa atau user memiliki hak-hak lebih dari user biasa. Untuk bisa mengkonfigurasi IP address, pertama kali saya lakukan adalah melihat dulu interface apa saja yang kita gunakan dengan menggunakan command show IP interface brief. Di sini sudah terlihat interface-interface apa saja yang kita gunakan. Lalu, untuk bisa mengkonfigurasi IP address ya, kita masuk dulu ke interface yang kita inginkan. Di sini saya akan masuk, tapi sebelum masuk ke interface yang kita inginkan, kita masuk dulu ke mode konfigurasi global dengan mengetikkan configure terminal. Setelah masuk ke mode konfigurasi global, yang ditandai dengan bacaan config seperti ini, kita masuk ke interface ya, dengan mengetikkan interface. Di sini saya akan menghubungkan dulu router satu dengan router 2 sehingga saya akan masuk ke interface gigabit Ethernet. Ethernet yang keberapa nih? Yang ke 7/0. Setelah masuk ke interface gigabit gigabit internet 7/0 ini, kita akan masukkan IP address-nya. Untuk IP address yang saya gunakan, ini saya tergantung pada modul yang saya akan praktekkan. Yang tetapi secara nyatanya IP address ini tergantung kebutuhan, keinginan, dan juga kesesuaian dengan IP address yang diberikan. Di sini saya akan menggunakan IP address dengan subnet yaitu 209.165.1.200.224/30. Itu adalah IP networknya. Untuk IP address yang saya masukkan yaitu 209.165.200.225. Dan juga untuk subnet mask ini tergantung kebutuhan yang sudah dilakukan subnetting supaya efisiensi IP address. Di sini saya menggunakan slash 30, berencana menggunakan slash 30 sehingga subnet masknya yaitu 255.255.255.252. Ini adalah subnet mask dari slash 30. Di sini apabila sudah berhasil, maka kita hidupkan dulu interface ya. Karena tadi kan yang sudah kita ketahui tandanya masih merah, yang berarti interface itu atau portnya itu masih belum diaktifkan. Jika kita aktifkan terlebih dahulu dengan menggunakan perintah non shutdown. Lalu saya akan mengkonfigurasi router kedua dengan menggunakan cara yang sama dengan cara mengkonfigurasi router pertama. Jadi kita nol, lalu enable, lalu show IP interface, brief, lalu masuk ke configure terminal, lalu dipilih interface-nya. Setelah itu dimasukkanlah IP address-nya.
Untuk di router 2 ini saya akan menggunakan IP address yaitu 209.165.226/30 juga sehingga subnet masa itu sama 55.255.255.252. Mengapa yang beda itu hanya di oktet terakhir? Karena memang IP networknya yaitu 209.165.200.224 dan ini juga merupakan IP kelas C yang mana tiga oktet pertama merupakan subnet ID dan juga satu oktet terakhir merupakan host ID sehingga yang bisa dikonfigurasi adalah satu oktet terakhir dari rangkaian IP address versi 4 ini. Kita enter, lalu kita hidupkan juga. Apabila sudah hidup, maka sudah dilihat kedua-duanya itu sudah hidup interface-nya sehingga berubah menjadi hijau yang tadinya merah. Ini kenapa masih merah? Karena belum dihidupkan. Kita akan konfigurasi dulu pertama kali yaitu bagian router pertama ini. Kita masuk kembali ke CLI-nya. Tadi kan masih di dalam mode konfigurasi nih. Untuk bisa keluar dari mode konfigurasi itu bisa mengetikkan exit. Apabila ingin masuk lagi tinggal eh, ketikkan lagi configure terminal. Seperti itu. Maaf, ini sebenarnya tadi saya masih di mode interface, masih masuk ke interface, tadi keluar ke interface sehingga masuk ke dalam mode konfigurasi global dan saya melakukan kesalahan tadi. Lalu kita akan lanjut ke konfigurasi interface selanjutnya. Masuk ke interface gigabit kembali karena yang saya hubungkan dengan switch yaitu port interface gigabit. Gigabit yang 6/0. Pada interface kali ini, eh, IP network, IP network yang saya gunakan yaitu 192.168.10.0/24 sehingga karena ini juga IP kelas C sehingga oktet terakhir lah yang akan kita konfigurasi yaitu titik nolnya. Karena ini slash 24 sehingga bisa memuat banyak host IP, banyak kombinasi IP sehingga saya akan memilih 192.168.10.1 saja kita urutan. Mengapa tidak 10.0? Karena titik nol itu merupakan IP network. Karena slash 24 sehingga subnet masanya itu 255.255.255.0. Lalu hidupkan deh. Begitu juga yang kita lakukan di router kedua. Kita keluar dulu dari interface yang sebelumnya sudah kita masuki, lalu kita masuk ke interface selanjutnya. Untuk interface di router kedua ini, interface kedua dari router 2 ini, saya akan menggunakan IP dengan IP network 10.1.2.0/24 yang mana yang akan kita gunakan adalah oktet terakhir yaitu titik nol sehingga saya akan menggunakannya secara terurut yaitu 10.1.2.1 karena slash 24 sehingga subnet masknya yaitu 255.255.255.0. Untuk IP ini bisa disesuaikan
setelah melakukan subnetting, lalu dihidupkan. Apabila sudah semua nih melakukan konfigurasi di dua router ini, maka bisa dilihat sekarang seluruh penanda sudah hijau, artinya seluruh port sudah terhubung dengan baik karena seluruh port itu sudah hidup atau sudah aktif. Lalu saya akan mengkonfigurasi secara statis terlebih dahulu dengan yang akan saya konfigurasi secara statis yaitu dua PC di bawah ini. Cara mengkonfigurasi statis yaitu klik PC-nya, lalu masuk ke config, lalu pergi ke setting terlebih dahulu. Di setting ini, gateway-nya yaitu eh, IP yang ada di eh, interface di router yang terhubung ke switch, lalu terhubung ke device-device lainnya. Gateway ini sebagai gerbang antara device-device lainnya dengan router. Sehingga sebagai gerbang penghubung. Apabila gateway ini tidak dimasukkan, maka router dengan device lainnya itu tidak akan terhubung. Di sini saya akan ketikkan 192.168.10.1. Ini adalah IP di interface router pertama. Lalu di flash Ethernet ini kita masukkan 192.168.10.2. 4.2 ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan keinginan masing-masing. Di sini saya akan menggunakan 10.2. Dan IP ini tidak boleh sama, karena apabila sama maka akan terjadi error. Karena IP itu tidak boleh sama. Lalu subnetnya juga, subnet masa itu harus sama kalau subnet masnya. Yaitu /24, yaitu 255.255.255.0. Apabila sudah, mari kita lanjut ke page selanjutnya. Ini adalah konfigurasi secara statis atau manual. Sama juga. Untuk di PC kedua, untuk di PC selanjutnya yang terhubung ke router 2, yaitu menggunakan IP interface router kedua, bukan router pertama. Sehingga konfigurasinya yaitu 10.10.2.1 untuk default gateway-nya. 10.1.2.2. Untuk PC selanjutnya juga kita lakukan hal yang sama. Bila tadi kita mengklik subnet masknya ini pertama kali, yang muncul itu bukanlah /24, melainkan /8, karena memang 10 titik ini adalah kelas A, yang mana defaultnya paling tingginya itu /8. Sehingga untuk merubahnya ke /24, itu diubah secara manual. Kalau tadi kita sudah melakukan konfigurasi IP address di masing-masing PC ini secara statis atau statik atau secara manual, maka kita akan mengkonfigurasi masing-masing ini tiga device ini mau mendapatkan IP secara dinamis menggunakan DHCP atau Dynamic Configuration Host Protocol. Dynamic Configuration Host Protocol. Maka dibutuhkanlah sebuah server yang akan digunakan sebagai server DHCP. Untuk router pertama ini kita akan mengkonfigurasinya. Server pertama ini terhubung ke
router pertama. Untuk server sendiri itu dihubungkan secara statis terlebih dahulu untuk bisa membagikan IP-IP address secara dinamis dengan cara yang sama dengan konfigurasi IP address yang ada di PC-PC sebelumnya. Masukkan gateway terlebih dahulu, ini penting dan wajib. Lalu masukkan IP untuk server itu sendiri. Lalu masuk ke service, lalu klik DHCP. Di sini kita akan membuat DHCP-nya. Pertama itu dihidupkan terlebih dahulu. Ini defaultnya atau bawaannya lah. Maka dari itu untuk membuat baru, kita klik klik add. Untuk membuat DHCP server yang baru, di sini pertama-tama kita akan masukkan gateway-nya. Gateway-nya harus sesuai dengan IP interface yang ada di router. 192.168.10.1. Lalu start IP-nya. Di sini kita bisa start IP dari host yang keberapa. Di sini saya akan menggunakan host yang ke 100. Yaitu 192.168.10.100. Subnet masa juga harus sama 255.255.255.0 karena ini adalah slash 24. Untuk host yang dipakai sebagai start IP ini bisa disesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan masing-masing. Lalu di sini ada maximum number of user. Di sini mau berapa user yang akan kita berikan IP address secara dinamis. Di sini saya akan berikan untuk 100 user saja. Lalu klik save. Maka ini adalah defaultnya, default DHCP servernya sudah terubah, terupdate dengan IP kita yang baru, konfigurasi kita yang baru. Untuk mengeceknya, kita bisa masuk ke isinya, lalu ke menu config, ke flash Ethernet. Di sini langsung klikkan saja DHCP. Lalu di sini sedang loading dan kita bisa lihat di sini sudah mendapatkan IP address secara dinamis atau secara otomatis yaitu 192.168.10.100 yang mana subnetnya sesuai dengan yang sudah kita konfigurasi sebelumnya. Subnet masa juga sesuai, lalu gateway-nya juga sesuai. Lakukan hal yang sama pada PC-PC selanjutnya. Di sini juga sama mendapatkan IP-nya juga benar. Di sini host ID-nya 101. Lalu PC selanjutnya 102 eh, merupakan host ID dari PC ini. Didapatkan secara dinamis menggunakan DHCP. Lalu untuk router kedua, kita akan konfigurasi DHCP server dengan cara yang sama dengan mengkonfigurasi DHCP server di router pertama. Caranya sama persis, hanya saja beda di IP-nya saja karena disesuaikan dengan interface yang ada IP yang ada di interface router yang terhubung. Di sini setting default gateway 10.1.2.1. Ini adalah gateway-nya. 110.1.2.4. Ini adalah IP statis yang diberikan kepada eh, server. Jadi harus diberikan secara statis dulu servernya, baru eh, konfigurasi DHCP servernya supaya bisa terhubung ke router. Tapi apakah DHCP ini harus menggunakan server? Tidak, bisa dilakukan di router itu sendiri. Kita hidupkan dulu, lalu kita berikan gateway-nya 10.1.2.0. 255.255.255.255 untuk 100 orang juga. Untuk IP ini saya akan mulai dari titik 100.
Jadi akan dimulainya itu dari titik 100 sampai 100 eh, host kemudian. Di sini di save sudah terupdate. Lalu bisa kita cek dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Di sini sudah benar IP-nya yaitu 10.1.2.100. Subnetnya juga sudah benar yaitu 124 dan gateway-nya pun sudah benar 10.1.2.1. Begitu juga di PC selanjutnya sudah benar. PC selanjutnya lagi ini pun sudah benar. Untuk mengecek apakah PC ini terhubung dengan router, kita bisa mengambil contoh yaitu salah satu PC misalnya ini yang sudah disetting secara DHCP. Kita masuk ke desktop, kita klik command prompt. Di sini kita ketikkan ping 192.168.10.1. Ping ke gateway ini adalah ping paling dasar untuk menandakan apakah PC ini terhubung dengan router atau tidak. Di sini tulisan itu reply, reply ini terhubung. Apabila tidak terhubung, maka tulisannya adalah timeout. Di sini PC 0 ini terhubung dengan router, lalu dengan router 1, lalu kita akan mengecek apakah PC 5 ini terhubung dengan router 2 dengan cara yang sama. Reply juga, sehingga sudah terhubung dengan baik. Lalu apakah router ini saya yang terhubung? Kita juga bisa mengeceknya menggunakan CLI di mode user istimewa. Kita bisa ketikkan ping IP dari router 209.165.200.226. Di sini kita tunggu sebentar. Apabila tulisannya itu sukses, berarti sukses terhubung. Apabila belum yakin, bisa kita coba kembali. Sukses rate is 100%. Artinya sudah terhubung dengan baik. Ini sama aja dengan reply tadi. Sekian hasil praktek konfigurasi IP address dari saya. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam menjelaskan serta dalam mempraktekkan. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.